Oke teman-teman, setelah sekitar 15 menit perjalanan dari Bendung Trimurjo tadi, kita sekarang sudah tiba di Bendung Argoguru, bendungan utama dari irigasi yang mengalir ke Bendung Trimurjo tadi. Oke, nanti kita akan coba tanya-tanya lagi dengan panitia dan atau tim dari Trimurjo Heritage tentang sejarah dari Bendung Argoguru ini. Ini adalah bendungan Argoguru yang dibangun konstruksinya sejak tahun 1935. Bendungan ini adalah bendungan yang menyuplai air dari Sungai Wesekampung untuk daerah pertanian seluruh wilayah Trimurjo yang pada saat itu dan yang sampai sekarang juga masih secara fungsi masih dimanfaatkan untuk mengairi wilayah pertanian. Ini lokasi ini sangat, kalau kita bicara kolonisasi atau perpindahan orang Jawa ketika zaman Belanda ke Lampung, ini adalah salah satu titik lokasi yang paling ikonik karena sampai hari ini tuh masih bisa kita jumpai, kemudian masih dirawat, masih baik, kemudian kondisinya hampir 90% tuh masih utuh, sama, jadi sama seperti dulu. Nah, sebelum kolonisasi Sukadana dibuka, kolonisasi Sukadana itu apa? Buat teman-teman yang mungkin yang baru datang. Jadi kolonisasi Sukadana itu adalah wilayah di mana masyarakat Jawa itu dipindahkan ke Lampung, yang wilayahnya sekarang kita kenal dengan Bedeng 1 sampai dengan Bedeng 67. Itulah wilayah kolonisasi Sukadana yang kemudian dibagi menjadi ke dalam 4 kawedanaan, yaitu Kawedanaan Trimurjo, Metro, Pekalongan, dan Batanghari Sekampung. Nah, sebelum memindahkan orang-orang Jawa dari Jawa ke Lampung, mereka melakukan riset atau studi kelayakan. Jadi sebelum orang-orang ini dipindahkan, mereka menilai daerah mana yang sekiranya memungkinkan untuk dibukanya areal pertanahan, kemudian areal pertanian dan juga areal perkebunan. Kenapa demikian? Karena karakteristik orang-orang yang akan dipindahkan itu umumnya adalah para petani. Jadi pemerintah Belanda sebisa mungkin harus menyiapkan situasi iklim lingkungan yang sama seperti halnya di Jawa, yaitu menyiapkan lahan pertanian. Dan syarat untuk adanya lahan pertanian itu yang pertama adalah adanya ketersediaan air. Nah, oleh karena itu pada tahun 1932 sampai 1934 pemerintah Hindia Belanda melakukan riset prasurvei lapangan sebelum memindahkan orang-orang Jawa ini ke Lampung. Dan salah satu dari hasil risetnya itu adalah mencari kemungkinan air yang bisa digunakan untuk membuka lahan pertanian. Dan salah satu hasil surveinya adalah menentukan satu titik di mana aliran Sungai Wesekampung ini bisa digunakan untuk mengairi calon wilayah di mana tempat orang-orang Jawa itu nanti akan dipindahkan. Nah, lokasi ini dipilih setelah berdasarkan hasil yang memungkinkan air bisa mengalir ke arah sana. Oke, teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi dari penggiat sejarah Trimurjo atau sejarah kolonisasi Sukadana. Jadi di awal setelah kita tiba di Bendung Argoguru ini, kita akan pertama akan menjumpai sebuah bangunan gedung ya. Mungkin ini adalah pusat tempat bekerja lah ya, administrasi dan lain-lain. Nah, setelah bangunan ini kita juga akan langsung menjumpai benda bersejarah. Nah, ini menurut tadi Kian Amboro bahwa benda ini adalah berfungsi sebagai pemecah batu. Jadi untuk membangun konstruksi bendungan tadi, batu-batu bongkahan-bongkahan batu besar mungkin ya. Nah, ini dibelah atau dibelah lah, dibentuk dalam batu-batu kecil dengan menggunakan alat ini. Nah, ini menurut Kian Ambor tadi adalah langsung mesin ini didatangkan dari Inggris. Selain saya sebagai peserta dari kegiatan Hunting History Trimurjo Heritage ini, di sini juga ada beberapa peserta lain ya dari kalangan masyarakat umum. Itu bisa kita lihat mereka sedang juga terlibat dalam kunjungan di Argoguru ini. Ternyata di sini juga banyak pegiat yang peserta Hunting History yang sedang mengamati keadaan bendungan Argoguru. Mungkin ini ada dikasih
mintai pendapatnya kenapa kok mau ikut di kegiatan hunting story. Mas, namanya siapa Mas? Ya, nama saya David. Oh, David Mas ya. Ya, Statusnya apa Mas? Pelajar atau mahasiswa atau masyarakat umum? masyarakat umum saya Mas. Oh Mas, kok mau ikut acara ini? Oh ya, sebelumnya tahu dari mana kegiatan? Ya, Hunting tahu story, dari Mas? teman-teman Media aja sosial Mas. atau teman? Teman-teman aja Mas. Teman ya. Ya, Kenapa kok mau ikut Mas? Acara ini kan acara sejarah. ya, Sejarah kan biasanya kuno gitu kan. ya. Kenapa kok sampean sebagai anak muda mau ikut acara ini? Ya, pengen tahu aja peninggalan sejarah itu yang kurang dilirik oleh ibaratnya orang-orang masyarakat umum gitu yang belum tahu kan kalau di sini tuh ada peninggalan sejarah gitu. Teman-teman, jadi Mas Tejar ini adalah Tezar ya. Oke, Mas Tezar ya. Jadi Mas Tejar ini adalah koordinator lapangan Mas ya. Jadi yang menunjukkan dari situs 1 ke situs 2 dan situs-situs bersejarah lainnya di kegiatan Hunting History Trimurjo Heritage. Oke. Jadi ini sekitar berapa peserta Mas dari kegiatan ini yang terdaftar di sekitar 20 orang yang terdaftar. Tadinya yang terdaftar itu ada sekitar 35 orang. Ya. Cuman karena ada halangan mereka itu yang datang mungkin cuma 20 orang ini. Ya yang selebihnya itu ada kesibukan dan keperluan masing-masing. peserta dari kalangan mana saja Mas? Pelajar, mahasiswa atau masyarakat Ini umum? kebanyakan memang dari kalangan luar yang lebih tertarik dengan acara ini. Dari mahasiswa pun ada beberapa yang selalu aktif di acara Hunting Trimurjo ini. Ini kebanyakan dari acara anak-anak motor ya malah. Oh gitu ya. Motor-motor tua juga Ya, sebenarnya motor-motor ya. klasik. Cuman Motor ini klasik. sebagian juga yang datang awalnya memang mereka tertarik semua untuk mengikuti acara ini agar terlihat lebih eksis Oke. dengan komunitas mereka, dan tapi karena ada halangan mereka cuman perwakilan-perwakilan yang bisa datang. Ya. Oke, Mas Tejar. Ini kan kalau saya tahu baru perdana Mas ya. Ya, ini perdana di Trimurjo acara Heritage ini Trimurjo mengadakan hunting history. Mungkin ke depan apakah akan diadakan lagi agenda-agenda seperti ini Mas? Agenda selanjutnya mungkin ada ya, masih kita rencanakan, itu udah ada gambaran di titik-titiknya, tapi kita ukur lihat dulu pesertanya. Peserta kita ya masih semangat enggak guys? Oke, ini peserta kita dari mana ini? Divisi emergency divisi apa? Divisi emergency Futur Teams. Masih semangat. Semangat nggak nih? Semangat ya. Pada ini pasukan dari Begundal, kekompakannya, terima kasih partisipasinya. Semua bisa datang ke sini untuk meramaikan acara Trimurjo Heritage. Karena memang kita sama-sama dari Trimurjo, harusnya kita saling mendukung setiap acara yang ada di Trimurjo.